Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Baik, untuk minggu ini, perkuliahan kecerdasan buatan, kita melanjutkan dari materi tentang problem solving dari minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah melihat tentang konsep state space, di mana state space ini adalah sebuah ruang solusi, begitu ya. Jadi ketika kita akan membuat solusi untuk sebuah permasalahan yang tentunya dengan menggunakan pendekatan kecerdasan buatan, maka kita dapat menciptakan ruang ruang state ini sebagai ruang yang akan kita telusuri atau kita kunjungi nanti di dalam proses pencarian dari solusi. Masih ingat ya, kemarin kita sudah lihat beberapa contoh seperti ini. Yang terakhir adalah misionaris dan kanibal. Jadi kita mulai dari state tertentu, kemudian kita rancang atau kita buat fungsi suksesornya atau perpindahan ya, yang bisa memindahkan antara satu state ke state berikutnya, itu adalah fungsi suksesor. Kita rancang berbagai macam kemungkinan untuk state berikutnya yang bisa kita lihat. Kemudian dari situ kita tinggal mencari state mana yang akan membawa kita atau mengantar kita ke state tujuan atau goal state gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan setelah kita berhasil mendapatkan kumpulan state tadi, lalu kemudian urutan fungsi suksesor yang akan dilakukan untuk berpindah dari satu state ke state yang lain. Nah, di sini baru kita terapkan langkah berikutnya, yakni pencarian solusi gitu ya. Jadi di dalam ruang keadaan tadi kita akan perlu menerapkan sejumlah mekanisme untuk bisa mencari solusi yang sesuai untuk permasalahan kita. Jadi keberhasilan di sini sistem cerdas di dalam mendapatkan sebuah solusi tentunya ditentukan oleh kesuksesan dalam proses pencarian dan pencocokan. Apakah ini state yang saya kunjungi saat ini adalah goal state atau bukan? Jika bukan atau belum, maka saya harus melanjutkan kembali pencarian di dalam ruang solusi tadi, ruang state tadi. Nah, di dalam teknik pencarian dan pencocokan ini secara umum dikenal dua macam teknik. Yang pertama adalah pencarian buta atau banyak juga yang mengatakan ini blind search ya, pencarian buta, atau juga uninformed search, artinya tanpa ada informasi. Nah, yang kedua ini yang akan kita lihat sekarang ya, uninformed search. Nanti pertemuan berikutnya kita akan melihat yang satunya lagi, yakni pencarian terbimbing atau informed search. Apa perbedaan antara keduanya? Nanti kita lihat dulu. Baik, yang pertama ini adalah uninformed search atau blind search. Jadi ide dasarnya di dalam pencarian model uninformed ini adalah mengeksplorasi atau menelusuri begitu ruang keadaan dengan menghasilkan suksesor dari state yang diperluas. Jadi pada setiap stepnya, setiap tahapannya kita akan meningkatkan ya level pencarian kita dengan mengembangkan dari state yang ada atau yang sudah kita kunjungi saat ini. Nah, itu yang dikatakan pencarian buta. Jadi ide dasarnya adalah ibaratnya seperti orang buta yang dia hanya bisa melihat ya atau bisa merasakan ya, kalau orang buta kan tidak bisa melihat, dia merasakan atau dia mengetahui, mendapatkan informasi ya bahwa saat ini dia ada di state mana dan saya bisa menuju ke state berikutnya yang mana lagi setelah ini. Itu saja, dia hanya melihat satu tahapan ke depan begitu. Jadi tertulis pada definisi permasalahan, artinya dari satu state saya bisa bergerak menuju state berikutnya dengan melakukan seperti ini. Seperti itu informasinya. Nah, ada beberapa sub kategori atau sub teknik dari uninformed search ini. Kita akan lihat ini ya, empat-empatnya. Breadth first search atau BFS, kemudian depth first search, depth limited search, dan iterative deepening search.
Jadi konsepnya dia adalah membuka ruang solusi atau state baru berdasarkan dari state yang sedang dikunjungi saat ini. Untuk yang breadth first search, jadi kita bekerja dengan berdasarkan pada sebuah list gitu ya, atau daftar atau array kita bisa sebut sebagai daftar node awal pada permasalahan. Jadi kita tentunya sebelum memulai kita harus punya dulu ini node awalnya ya, bergerak dari titik mana. Itu pasti semua permasalahan yang sudah kita lihat minggu lalu itu pasti punya setidaknya ya satu node awal gitu untuk pembukanya. Nah, itu kita simpan, kita catat semuanya di dalam list L ini tadi. Kemudian kita baca dari list tersebut adalah node yang pertama. Kita sebut misalnya adalah N. N adalah node pertama. Jika L kosong, ya, atau kita ibaratnya gagal mengambil node pertama dari L, ya berarti kita tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Lah, uang L-nya aja kosong, terus kita mau ngapain? Nah, itu jadi syarat utamanya di sini adalah setidaknya ada satu node di dalam list tersebut. Kemudian setelah N itu kita ambil, node pertama itu kita ambil adalah pengecekan goal state-nya. Jadi di sini tahap berikutnya kita mengecek jika N adalah state tujuan, maka berhenti, lalu kembalikan node N beserta jalur atau path dari node awal menuju N. Artinya ketika node yang saya ambil itu, jadi di sini ada proses if-nya, adalah node yang saya tuju, kan berarti sudah selesai pencarian saya. Saya tidak perlu lagi mengulangi pencarian ke node yang lain. Lalu setelah berhenti, apa yang harus dilakukan? Ya, ini berarti tujuan, maka kembalikan node N beserta jalur. Jadi ibaratnya ini seperti runut mundur begitu ya. Dari tadi saya mencapai goal ini, kan ibaratnya di sini sudah mencapai goal. Saya mencapai goal ini itu melalui jalur mana saja. Nah, itu yang harus dikembalikan atau di-return begitu istilahnya. Kalau ini adalah sebuah fungsi, maka kita kembalikan ke start tadi. Else-nya yang keempat, jika N bukan state tujuan, maka N itu kita hapus dari L, ya. Jadi setelah kita ambil, kita ekstrak begitu dari list, lalu lakukan tes apakah dia tujuan atau bukan. Kalau bukan, berarti itu kita hapus, tetapi ya maka kita harus mendapatkan anak-anak dari si node N tadi ya. Ibaratnya ibunya dihapus, tapi anaknya itu kita catat semua. Nah, ini tambahkan seluruh anak dari N ke bagian akhir dari L. Ini ada bold, ada garis bawah. Ini nanti yang akan membedakan dengan prosedur depth first search. Jadi N-nya tadi dihapus, tapi anaknya yang kita simpan. Anaknya kita simpannya di bagian akhir. Jadi dia akan masuk dari belakang gitu ya. Ibaratnya kalau ini adalah sebuah antrian, maka anak-anak dari node yang saya ambil tadi akan diantrikan di belakang. Beri label jalur yang ditempuh dari node awal menuju tiap-tiap anak. Jadi setiap anak baru yang dibuka, dibaca, ya dia harus tahu runutannya. Ini tadi asal muasalnya ketemu anak ini tuh dari mana? Ya, oh, orang tuanya si N. Oh, berarti kan ketika kita akan mengambil N kan sebetulnya sudah ada juga catatan sebelumnya. Orang tuanya N itu siapa? Orang tuanya lagi siapa? Nah, itu kan pasti akan jelas jalurnya begitu ya. Nah, semua itu tercatat di dalam list. Kemudian karena kita masih belum selesai pencariannya, maka kita perlu kembali lagi istilahnya loop di langkah 2 tadi. Dan seterusnya di sini kita akan mengambil selalu node pertama. Oke, ciri dari breadth first search, tree itu akan dieksplorasi dari atas ke bawah. Jadi ya one step at a time ya, satu langkah setiap waktunya. Node pertama diambil, dapatkan anak-anaknya. Nah, nanti anak-anaknya itu pun juga nanti kan akan ngantri di dalam list L tadi. Dan seterusnya ya, anak pertama kita buka dulu anak pertama, anak-anaknya lagi siapa dan seterusnya. Setiap node pada kedalaman D
depth ya, kedalaman suatu nilai, itu dikunjungi sebelum node pada kedalaman D+1. Jadi dia akan bergerak per level kedalaman dari tree. Semua node pada kedalaman di atasnya itu pasti harus sudah ditelusuri sebelum dia akan berpindah ke level berikutnya. Oke, kita coba lihat ke contoh penyelesaian permasalahan teko air dengan menggunakan teknik BFS. Isi ya L, jadi kita masih gunakan list yang sama, isi L list dengan node awal. Ya, kalau kita lihat kembali ke permasalahan teko air, node awal itu apa ya? Kita kan start dari keadaan teko yang kedua-duanya kosong ya, sehingga nanti representasinya kita kan sudah berhasil membuat representasi dari state ya 0,0, di mana yang pertama ini menunjukkan jumlah air atau jumlah volume air yang ada di teko 3 liter, dan yang kedua ini adalah volume air di teko 4 liter. Itu kita masukkan ke dalam list gitu ya. Nil artinya dia tidak punya orang tua karena ini adalah node root-nya pertama karena kita start dari sini. Kemudian apakah ada node lain di dalam list? Ya, untuk saat ini belum ada karena dia adalah satu-satunya node yang pertama dan ditambahkan di dalam list. Maka ketika kita diminta ambil node pertama, ya pasti node ini yang terambil gitu ya. Jadi ini N kita isi dengan node pertama yakni 0,0 tadi. Lalu tahap berikutnya tadi tahap 3, goal test atau tes apakah node ini tujuan atau bukan. Jelas bukan tujuan ya, karena tujuan kita adalah mendapatkan nilai 2. Masih ingat? 2 itu di salah satu teko ya, entah teko yang 3 liter atau teko yang 4 liter. Tetapi jelas ini bukan goal. Baiklah, kalau ini bukan goal berarti sekarang N ini akan saya hapus dari list, tetapi saya harus mencari dulu anak-anak dari si N tadi. Nah, bagaimana caranya mencari seluruh anak dari N? Kita gunakan operasi yang valid tentunya ya. Kita terapkan fungsi suksesor di sini pada state N. Maksudnya operasi valid itu apa ya? Dari keadaan teko 00, 00 di 3 dan 4 liter, saya bisa melakukan apa? 1 kali langkah. Alternatifnya adalah misalkan yang pertama kita bisa mengisi teko 3 liter full. Itu 1 langkah kan, 1 kali kerja maksudnya. Kemudian alternatif kedua, saya bisa mengisi full teko yang 4 liter. Adakah alternatif lain? Isi 3 dan 4. Oke, tapi itu kan butuh 2 langkah, ngisi 3 dan ngisi 4, nggak bisa. Jadi tuliskan langkah yang hanya memerlukan 1 kali gerakan saja misalkan. Ya pasti cuma ada 2 ini ya, yang tadinya 022. Mau dipindahkan juga nggak ada kan, karena awalnya kan 00. Ya apa yang mau dipindahkan? Belum ada airnya. Jadi paling tidak ya hanya maksimum 2 operasi ini yang bisa kita lakukan. Sudah kita dapat anak-anak dari si N, maka tadi sesuai algoritma N-nya kita hapus, tambahkan anak-anak N tadi ya 2 langkah ini ke bagian akhir dari L. Ya kebetulan karena L-nya tadi sudah kosong karena si 00 ini sudah keluar, maka jadilah masuk si A1 dan A2 di dalam list L. Masuknya apakah harus A1 dulu atau A2 dulu? Tidak ada ketentuan sebetulnya, tinggal kita bisa tetapkan saja dari hasil dari kedua operasi ini mana yang dilakukan lebih dulu, dan itulah yang akan masuk lebih dulu ke dalam L. Itu saja ketentuannya gitu ya. Tidak ada harus 3 dulu baru 4, ya terserah Anda yang merancang operasinya. Oke, A1 30 dan A2 04 itu sudah masuk ke dalam list. Setelah itu apa tadi? Karena kita belum selesai, kita belum mencapai goal, maka ulangi lagi langkah 2. Ini ya. Ambil lagi N sebagai node pertama dari list ya. Jadi L ini terdiri sekarang isinya ada 2. Ketika kita diminta mengambil node pertama, maka N ini isinya menjadi A1. Ulangi lagi prosedur yang sama. Lakukan goal test ya, state N bukan state tujuan.
Jelas karena kita tidak mendapatkan angka 2 di sisi manapun ya, X maupun Y, maka ini bukan state tujuan. Nantinya ini akan kita hapus, kita buang. Tetapi sebelum dibuang, cari dulu anak-anak lanjutannya dari si A1 ini tadi. Caranya bagaimana? Sama lagi, gunakan operasi valid pada state N. Dalam keadaan terisi 3 liter full di teko pertama dan kosong di teko kedua, maka apa yang bisa kita lakukan? Apa saja? Oh, pertama ya kosongkan lagi. Ya, setelah diisi 3 liter, kita bisa kosongkan lagi tekonya. Dapat 1 anak gitu ya. Kosongkan teko 3 liter. Kemudian yang kedua adalah ya isi yang teko berikutnya ya. Yang 3 biarin aja, yang 4 kita isi full. Oke, itu jadi state kedua. Isi teko 4 liter. Ada lagi langkah ketiga. Nah, sekarang baru ada langkah ketiga, yakni kita pindahkan ya seluruh isi. Jadi tidak ngambil dari sumber, tetapi kita pindahkan dari teko yang 3 liter. Kita pindahkan ke 4 liter. Baru setelah kita dapat anak-anaknya, N boleh kita hapus, lalu anak-anaknya tadi akan dimasukkan ke bagian akhir dari L. Nah, nanti masuknya bagaimana? Nah, ini sekarang. Karena L tadi sebelumnya sudah ada isinya, ya kan? Karena ini tadi A1 sudah diambil, oke, terhapus. Tapi kan masih sisa A2, 04. Nah, A2 ini masih tetap ada. Anak-anak dari si A1 masuk ke belakang. Gitu. Untuk pelabelan hurufnya ini terserah. Untuk bisa membedakan, ini nanti bedanya apa A2 yang ini dengan A2 yang ini. Oke, kalau mau dituliskan di sini berarti ini A1, 2. Artinya ini adalah anak kedua dari not A1 gitu ya. Silakan mau masalah notasinya seperti apa. Yang jelas keseluruhan ini kita masukkan lagi ke dalam list. Gitu ya, ngantri dari belakang. Dan sekarang kondisi L kita ada 4 elemen. Ulangi lagi langkah yang sama ya, loopnya. Kita ambil node pertama, tadi kan aturannya begitu. Kita ambil node pertama, ada si A2 yang pertama tadi, yang belum terhapus. Lakukan goal test, apakah dia tujuan atau bukan. Masih bukan ya, karena 04 kita tidak menemukan angka 2. Kemudian sebelum dihapus, kita cari anak-anaknya. Dari kondisi 04, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa mengosongkan teko 4 liter, sama seperti tadi kasusnya 3 liter ya. 1, kemudian langkah kedua, saya bisa mengisikan 3 liter, jadi sekarang dua-duanya terisi penuh, begitu. Kemudian alternatif ketiga adalah menuang isi teko 4 liter ke 3 liter. Sampai teko 3 liter penuh. Masih ingat ini adalah langkah yang mengurangi volume dari teko 4 liter ya. Jadi lebihannya, karena ini pasti lebih kan, 4 liter dituang ke 3 liter, lebihannya itu tidak dibuang, tidak tumpah, menyisakan 1 liter di teko 4 liter. Sehingga dengan demikian ketiga anak-anak ini yang akan di-entry-kan atau dimasukkan ke dalam list di bagian akhir lagi. Di depannya ada siapa? Ini kan masih ada tadi ya, teman-teman ini kan tadi orang tuanya, berarti ini paman dan bibinya gitu ya, masih ada di dalam list. Ini tidak kita hapus. Jadi masih ada A234, A300, A403 itu yang sudah ada sebelumnya. Ini adalah berikutnya tambahan yang baru. Ya, A134, A400 dan A831. Jadi hasil penuangan tadi ya dari 4 ke 3. Dan seterusnya kita akan selalu mengambil node pertama, melakukan goal test. Kalau bukan tujuan, cari anaknya, antrikan ke bagian akhir dari list. Terus, sampai kapan? Ya sampai ini bernilai true, sampai goal test ini bernilai true. Jadi,
Kalau kita lihat dalam bentuk tree gini ya, 0, 0 kita start, kemudian punya anak bisa ke 30 atau 04, lalu 30-nya kita lihat gitu, kita ambil sebagai node pertama, kita lakukan goal test karena bukan tujuan, kita buka lagi anak-anaknya 34, 00, dan 03. Nah, dari situ kita antrikan ke list, tetapi kita tidak langsung memproses, kita menyelesaikan dulu node di atasnya tadi yang belum diproses 04, ya kan? Nah, ini baru setelah 04 kita buka, anaknya ketemu, kita antrikan juga ke dalam list, baru kita meneruskan proses ke level berikutnya. Ini yang menjadikan ciri dari breadth-first search, dia akan pindah, dia harus menyelesaikan dulu pencarian di level atasnya sebelum dia pindah ke level berikutnya. Lalu ini yang berikutnya ya, 34, buka lagi anak-anaknya 04 dan 30 dan seterusnya. Begitu. Ya, nanti kita akan dapatkan dari tree tadi suatu posisi di dalam tree tadi yang nilainya ada 2 di salah satunya. Kapan? Kok tidak ketemu? Ya, karena memang belum selesai. Itu bisa terus dilanjutkan. Oke, untuk lebih memahami urutan pengeksekusian atau pemeriksaan node yang ada dengan pendekatan BFS, silakan Anda coba kerjakan latihan seperti ini. Tuliskan urutan node yang dikunjungi jika menggunakan BFS. Oke, saya lanjutkan ke depth first search.